Pemirsa Intens Investigasi. Setelah selama ini, Novi dan Gary Julian selalu seias kata dalam menghadapi serangan kubu Agus. Belakangan ini, keduanya pun justru terlibat perseteruan panas. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, perseteruan itu merupakan buntut dari keputusan Gary selaku Ketua Baru Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang bersama Deddy Sumargo menyalurkan donasi Agus kepada korban bencana alam di Flores Timur, NTT. Perseteruan pun semakin memuncak dengan ancaman dari kubu Novi yang akan segera mempolisikan Gary Julian, sebagaimana diungkapkan oleh Ricky Sitohang, pengacara Novi. Ya, Novi pun berencana melaporkan Gary ke polisi atas dugaan pemalsuan surat-surat dan juga penggelapan dana yayasan pasca pengalian dana donasi Agus Salim. Lantas, seperti apa ungkapan hati Gary Julian terkait ancaman akan dilaporkan ke polisi oleh Novi? Di tempat terpisah, bagaimanakah Agus menghibur diri di saat Gary Julian akan dilaporkan ke polisi oleh Novi? Dan seperti apa pula pertemuan antara kubu Farah Tabas dengan kubu Sunan Kalijaga yang meminta maaf terkait ancaman kubu Farah Tabas terhadap warga NTT. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ancaman kubu Novi untuk mempolisikannya akhirnya sampai juga ke telinga Gary Julian. Lewat akun media sosial miliknya, Gary yang kini menduduki jabatan sebagai Ketua Baru Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan langsung memberikan tanggapannya. Faktanya, orang akan membencimu ketika mereka menyadari bahwa kamu tak bisa disetir sesuka hati. Kenapa? Karena kamu punya prinsip dan value sendiri yang tidak bisa digoyahkan. Ketika kamu berani berdiri atas keyakinanmu, tak semua orang akan nyaman. Lucunya, entah disengaja atau tidak, Novi pun langsung membalas ungkapan Gary lewat unggahan di media sosialnya. Kurang puas udah ambil duit yayasan 100 juta. Setelah itu mau ngacak-ngacak anak asuh saya. Kamu punya anak juga kan? Nurani udah ketutup sama duit ya? Sindir Novi dengan tajam. Faktanya, orang akan mulai membencimu ketika mereka menyadari bahwa kamu tak bisa disetir sesuka hati. Kenapa? Karena kamu punya prinsip dan value sendiri yang nggak bisa digoyahkan. Ketika kamu berani berdiri di atas keyakinanmu, tak semua orang akan nyaman. Tapi itulah harga dari integritas. Kamu mungkin tidak selalu disukai, tapi kamu akan selalu dihormati. Pecah kongsinya Novi dan Gary sontak mendapat sorotan khusus dari Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang selaku pengacara Novi. Ia pun menyebut Gary Julian sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih lantaran sudah tega untuk mengkhianati Novi yang notabene adalah orang yang sudah memberinya pekerjaan dan juga gaji. Dengan tajam, Ricky Sitohang bahkan menyebutkan perbuatan Gary ke Novi ibarat air susu dibalas air tuba. Atas semua tindakan Gary, utamanya terkait dugaan pemalsuan surat-surat serta penggelapan uang yayasan sebesar 100 juta rupiah. Kubu Novi pun berencana untuk melaporkan Gary Julian secepatnya ke polisi. Saya sudah mengamati dari awal. Ya. Makanya Novi saya katakan, Novi kau hati-hati karena orang yang terdekat kau akan makan dirimu. Karena saya lihat geliat-geliat sudah tidak baik.
pura-pura senyum di depanmu, di belakang kok dilibet. Nah ini kejadian ini. Itu sudah saya ingatkan. Tapi Novi kan orangnya kan begitu, dia nggak iya bagaimana, tapi nggak yang bersambut terus. Berapa kali mengajak ketemu dengan saya tuh dibentengi oleh yang namanya Gary nih, supaya tidak bisa berkomunikasi karena udah tahu saya tuh kalau udah ngomong tuh kalau nggak cocok saya bilang nggak cocok gitu loh. Terakhir ini sudah sampai di Jakarta, ini saya sampaikan saja sekarang nih, ya. Mungkin mereka masih ragu, tapi setara akan melaporkan ke pihak kepolisian. Ya. Terakhir dikeluarkan dengan merubah spesimen. Gary minta uang 100 juta ke yayasan. Ini biar ketahui, saya ngomong karena sudah tunjukkan. Ya, setara akan ngambil langkah tindakan hukum. Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Mungkin 1-2 hari ini. Tapi itu dia melakukan itu dalam waktu dia masih setelah di Jakarta. Setelah selesai dari YTT. Untuk apa itu uang? Untuk keperluan apa? Yang 100 juta tuh. Logi saya ini. Kok saya mungut orang, saya kasih makan, ya, saya kasih hidup, kasih pekerjaan, saya gaji, ternyata makan saya air susu dibalas air tuba. Sementara itu, menurut Sylvia, mantan pengacara Novi yang kini menyeberang ke kubu Agus Salim, sejak awal pihak Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang semula dipimpin oleh Novi dan kemudian dipimpin oleh Gary sudah mempertontonkan hal-hal yang tidak benar serta tidak mengedukasi terkait polemik keberadaan uang donasi Agus Salim. Lantas apa kata Sylvia terkait perseteruan Novi dan juga Gary yang berujung di ranah hukum? Ada sesuatu yang janggal atas peristiwa ini, di mana sebenarnya ini adalah peristiwa yang mudah sekali kalau tidak ada permainan-permainan di atas. Ini adalah hak seseorang yang diambil paksa, disuruh mutasi. Alih-alih katanya cukup di teman-teman cukup disimpan saja katanya di yayasan, tapi pada akhirnya kita dipertontonkan dengan edukasi yang buruk. Hak orang digunakan untuk mencari muka ke orang lain. Ya, yayasan ini kepentingannya adalah untuk kemanusiaan, ya. Tetapi di perjalanan ini sudah tidak punya izin PUB, pengumpulan uang dan barang, lantas mengklaim bahwa itu uang yayasan. Dari mana asalnya? Ya, sementara donasi ditempatkan di rekening Agus. Serupa dengan Sylvia, Farhad Abbas pun mengaku senang dengan perseteruan yang kini mewarnai hubungan Novi dengan Gary. Karena menurut Farhad, kedua orang inilah yang sudah mempermainkan perdamaian yang telah dicapai di antara mereka dengan Agus. Aku senang mereka saling berantem semua. Orang-orang yang dulu mempermainkan kita, yang memainkan masalah perdamaian gagal itu, akhirnya mereka saling sering ribut. Kan mereka selalu bilang ketabur tuai. Tapi pokoknya siapa yang jahat pasti akan dihukum. Siapa yang berdosa sama Agus masuk neraka. Ya doain aja semoga bertobat dan bisa lolos dari jeratan maut hukum. Siapa tahu dia bisa membantu membuka bahwa siapa pelaku sebenarnya kalau bukan dia. Berbeda dari ungkapan hati Gary Julian terkait ancaman yang akan dilaporkan ke polisi oleh Novi. Lalu, bagaimana pula cara Agus untuk menghibur diri di saat Gary Julian akan dilaporkan ke polisi? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Seolah tidak mau peduli dengan ancaman kubu Novi yang akan mempolisikan Gary Julian, Agus Salim justru tengah menikmati kehidupannya yang baru sebagai warga apartemen. Ya, Agus yang ditemani oleh Ibu Sisi, sang pemilik apartemen, tampak tengah bersantai di pinggir kolam renang, layaknya orang kaya baru.
Agus yang sepertinya mulai lupa dengan keberadaan Wawa terlihat asik bernyanyi. Sementara sebelum berenang, Agus pun melakukan pemanasan yang disebutnya senam ala Michael Jackson. 8. Ini namanya senam Michael Jackson ya. 1, 2, terus ya, supaya kebenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selepas bersantai di kolam renang, Agus Salim dan Ibu Sisi melanjutkan aktivitas mereka dengan ngobrol santai sambil menikmati ubi. Lantas, kemanakah Elmi, istri Agus Salim? Boleh jadi silakan mau panggang. Kalau dipanggang itu dia ubinya nggak langsung kena ini apa namanya, dia hanya kena panasnya aja, hawa panasnya. Ini ibu panggang sendiri apa bagaimana? Oh ini apa Pak Adik Kampret mengundang Anda untuk ikutnya atau nggak usah? Sampai hal-hal yang mungkin yang udah hubungannya jarang. Dari cara Agus untuk menghibur diri di saat Gary Julian akan dilaporkan ke polisi oleh Novi. Lantas, seperti apa pula pertemuan antara kubu Farah Tabas dengan kubu Sunan Kalijaga yang meminta maaf terkait ancaman terhadap warga NTT? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di lain kisah, teguran keras serta kesiapan Sunan Kalijaga dan timnya untuk membela warga NTT terkait ancaman pelaporan polisi oleh kubu Farah Tabas. Sepertinya benar-benar membuat kubu Farah Tabas berbalik arah 180 derajat. Ya, berbeda dari pernyataan keras sebelumnya, diam-diam Farah Tabas beserta timnya justru menemui Sunan Kalijaga. Di hadapan Sunan Kalijaga, Rizaldi selaku salah satu pengacara yang ada di kubu Farah langsung meminta maaf kepada masyarakat NTT terkait kekilafannya dalam berucap. Rizaldi juga menegaskan jika tidak ada niatan sedikit pun dari dirinya untuk melaporkan masyarakat NTT yang menerima dana bantuan dari Gary Julian dan juga Denis Sumargo yang uangnya berasal dari dana donasi Agus Salim. Apakah benar, apakah dapat masyarakat NTT yang menjadi korban itu dikenakan atau dipidanakan? Jujur, saya yang memang bergaul, berteman, bersahabat, bersaudara dengan teman-teman dari Timor, dari NTT khususnya sangat menyayangkan adanya statement ya dari tim kuasa hukum Agus. Sunan ngaku nggak pansos tapi bikin panas-panas, jangan macam-macam lah Sunan. Saya nggak pernah ganggu kamu ya Sunan. Saya nggak pernah ganggu kamu dan jangan aneh-aneh gitu. Jaka ini. Ini dia yang ibu Bukan suaminya, dia saksinya. Kita jumpa dengan pengacara masyarakat NTT, Bang Sunan. Nah ini saya ada Rizaldi nih. Iya. Kamu cinta NTT kan? Kita tidak NTT. Minta maaf dulu sama Bang Sunan. Oke, saya bisa Triawan meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur atas ucapan saya yang hilang dan saya mengucapkan terima kasih dan saya meminta maaf kepada Sunan Kalijaga. Nah, pokoknya kita minta intinya kita NTT ini kesalahpahaman ini sudah Rizaldi sudah minta maaf, dia tidak ada niat, tidak ada maksud. Ya, intinya saya tidak ada maksud untuk melaporkan masyarakat
Nah tuh, pokoknya udah janji tuh nggak akan laporin masyarakat NTT. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.